Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permata Zayana Acila dengan NIM B1240493 akan memaparkan hasil analisis rasio keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Profil perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk didirikan pada tanggal 22 Juli 1972 di Surabaya oleh Bapak Darmo Hadi Pranoto sebagai usaha rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, Campina berkembang menjadi salah satu produsen ice cream terbesar di Indonesia. Perusahaan berkomitmen menghadirkan produk dengan kualitas tinggi, cita rasa yang disukai masyarakat, serta menjaga standar keamanan pangan. Tujuan utama Campina adalah memberikan kebahagiaan dan kesejukan bagi masyarakat melalui produk ramah lingkungan. Perusahaan juga fokus pada keberlanjutan bisnis, inovasi produk, dan efisiensi operasional untuk terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan konsumen. Keunggulan kompetitif. Campina memiliki beberapa keunggulan kompetitif. 1. Inovasi produk berkelanjutan seperti menghadirkan varian rasa baru secara rutin. 2. Jaringan distribusi yang luas dan efisien ke seluruh Indonesia. 3. Digitalisasi operasional untuk mendukung efisiensi dan pengendalian mutu. 4. Komitmen terhadap keberlanjutan dan lingkungan. 5. Reputasi merek yang kuat dan dikenal luas di masyarakat. Analisis rasio keuangan. Analisis ini dibagi menjadi 5 kelompok rasio, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar. 1. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Pada tahun 2023, current rasio mencapai 6,43 kali, sedangkan tahun 2024 turun menjadi 5,05 kali. Quick rasio juga turun dari 5,03 kali menjadi 3,68 kali. Penurunan ini menunjukkan adanya kenaikan kewajiban lancar, namun nilainya masih jauh di atas standar industri, yaitu 2 kali. Artinya Campina masih sangat mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang dalam membiayai asetnya. Debt to asset rasio meningkat dari 0,13 ke 0,14 dan debt to equity rasio naik dari 0,14 ke 0,16. Kenaikan kecil ini menandakan adanya tambahan utang, tapi proporsinya masih sangat rendah dibandingkan ekuitas. Selain itu, times interest yield mencapai 249 kali, artinya laba usaha Campina 249 kali lebih besar dari beban bunganya. Dengan kata lain, perusahaan memiliki kemampuan luar biasa dalam memenuhi kewajiban bunga dan tidak berisiko gagal bayar. 3. Rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset persediaan dan piutang dalam menjalankan operasionalnya. Pertama, total aset turnover naik dari 1,04 menjadi 1,07 kali, menandakan aset perusahaan lebih produktif dalam menghasilkan penjualan. Kedua, inventory turnover sedikit menurun dari 4,55 ke 4,1 kali. Itu berarti persediaan berputar sekitar setiap 3 bulan sekali yang masih tergolong efisien dan sesuai karakter industri makanan beku. Ketiga, receivables turnover turun dari 9,97 ke 7,89 kali. Artinya waktu penagihan piutang meningkat dari 36 hari menjadi 46 hari, tetapi masih sesuai kebijakan kredit Campina. Tapi meskipun ada sedikit perlambatan, aktivitas operasional tetap efisien dan sehat. Profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya. Net profit margin menurun dari 11,22% ke 8,39%. Return on asset turun dari 11,7 ke 8,96% dan return on equity dari 13,38 ke 10,39%. Penurunan ini menunjukkan adanya kenaikan beban operasional dan penurunan margin laba. Namun perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih yang positif dan menandakan stabilitas profitabilitas. 5. Rasio pasar. Terakhir, rasio pasar menggambarkan pandangan investor terhadap kinerja perusahaan. Price to earning ratio meningkat dari 46 kali ke 60 kali. Artinya, harga saham Campina relatif tinggi dibanding laba per sahamnya. Hal ini menunjukkan optimisme investor terhadap prospek perusahaan. Sementara dividen yield stabil di 2% menandakan kebijakan dividen yang konsisten, meskipun laba bersih menurun. Ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan investor. Secara keseluruhan, dari kelima kelompok rasio tersebut, Campina menunjukkan kinerja yang efisien, solvable, dan stabil. Likuiditas dan solvabilitasnya sangat baik, aktivitas operasional efisien, profitabilitas masih positif, dan pasar menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan, tahun 2024 menunjukkan Campina tetap stabil dan resilient di tengah tekanan ekonomi nasional. Likuiditas tetap tinggi dengan current rasio 505%, namun profitabilitas menurun akibat inflasi rendah dan daya beli masyarakat yang melemah. Laba bersih turun dari 127 miliar di 2023 menjadi 97,11 miliar di 2024, sementara penjualan tetap tumbuh 2% menjadi 1,158 triliun. Campina berhasil menjaga kepercayaan konsumen melalui inovasi produk, efisiensi operasional, dan digitalisasi bisnis. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam posisi keuangan sehat dan prospektif untuk menghadapi tahun 2025 dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.